Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, masih melanjutkan Kitabul Adzan min Sahihi Al-Bukhari. Sekarang dalam bab Mata yasjudu man khalfal imam. Imam Bukhari membawakan suatu bab yang judulnya kapan makmum sujud. Apakah mendahului imam, ataukah berbarengan dengan imam, ataukah nungguin imam bergerak dulu turun, ataukah nungguin imam sujud, meletakkan jidat ya, jidatnya di lantai. Qala Anasun fa idza sajada fasjudu. Anas radhiyallahu an berpendapat berdasarkan hadis sebelumnya bahwa apabila imam sujud maka fasjudulah, bersegeralah untuk sujud. Di sini Rasulullah menggunakan fa yang dia tufidu tartib biduni tarofi, itu berurutan. Setelah imam baru baru makmum. Tapi tidak tidak diselingi waktu yang lama, tidak dibarengi waktu yang lama. Ini pendapat Anas bin Malik. Haddatsana Musaddad bin qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Sufyan qala haddatsana Abu Ishaq qala haddatsani Abdullah bin Yazid qala haddatsani Al-Bara wa huwa ghairu kadzubin. Kata Abdullah bin Yazid, seorang tabi'in, telah menceritakan kepadaku Bara ibnul Azib, seorang sahabiyun, ghairu kadzubin, dia tidak berdusta dalam menyampaikan hadis. Qala kana Rasulullah, jadi Bara ini menceritakan perbuatan Rasulullah idza qala sami Allahu liman hamidah. Apabila Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kapan ini Pak? Jika bangkit dari ruku. Yang mengucapkan ini hanya imam atau orang yang sholat sendirian. Makmum nanti langsung baca Rabbana walakal hamdu. Lam yahni ahaduna minna dhahrahu. Lam yahni ahadun, kami tidak membungkukkan punggung kami, hatta yaqa'an nabiyyu sajidan, hingga Nabi sujud. Sudah sampai dahinya di lantai, di tanah. Tsumma naqa'u sujudan ba'dahu, kemudian kami baru sujud setelahnya. Berbarengan makmum di belakang langsung juga sujud setelah Rasulullah sudah sujud. Nah, ini yang dikuatkan oleh Imam Bukhari bahwa posisi makmum mau sujud itu tak kala tak kala imamnya sujud sudah sampai di bawah. Nah, bagaimana kalau sekiranya nanti berbarengan atau nanti makmumnya lebih dahulu karena terburu-buru mau keluar gitu, dia duluan sujud. Nah, nanti ada hadis setelahnya. Makanya Imam Bukhari membawakan lagi hadis setelahnya untuk menjelaskan hal itu. Babu ismi man rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Bab dosa orang yang mengangkat kepalanya, apakah bangkit dari ruku ataukah bangkit dari sujud. Dia berdosa kenapa? Karena tidak taat imam. Karena di hadis-hadis sebelumnya kita sudah bacakan innama ju'ilal imamu liutamma bih.
Dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau kayak gini dia jadi pemimpin kan? Bukan orang yang dipimpin. Karena dia hurriyah, merdeka, bebas. Nah, Imam Bukhari membawakan hadis, yaitu hadis Abu Hurairah. Haddatsana Hujjaj bin Minhalin qala haddatsana Syu'bah an Muhammad bin Ziyad sami'tu Abu Hurairah anin Nabi qala ama yakhsha ahadukum, tidakkah salah satu di antara kalian takut idza rafa'a rasahu, apabila mengangkat kepalanya sebelum imam. Mengangkat kepala dari mana ini? Dari ruku atau dari sujud. Sebelum imam mengangkat kepalanya, berarti dia apa? Mendahului imam. Apa balasan yang akan dia rasakan? Ayyaja'alallahu ra'sahu ra'sa himarin. Allah menjadikan kepalanya, merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Atau Allah menjadikan bentuknya seperti bentuk keledai. Nah, ada beberapa permasalahan fikih yang bisa digali dari hadis ini. Yang pertama, masalah apa? Masalah imam lebih dahulu mengangkat atau turun. Paham Pak? Mengangkat kepalanya dari ruku atau duluan turun untuk sujud. Nah, ini jadi apa? Jadi kasus. Nah, kalau sekiranya dia duluan, imam belum belum Allahu Akbar, dia sudah turun duluan, maka dia berdosa. Paham Pak? Berdosa. Timbul pertanyaan sekarang, apakah dia sholatnya batal? Maka ini terjadi qaulan, ya, dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batal, ada juga yang mengatakan tidak batal. Cuma dia berdosa. Pertanyaan berikutnya, apakah dia harus kembali ataukah harus dia turun lagi? Kalau Pak? Kalau dia lebih dahulu mengangkat kepalanya dari ruku. Dia ingat, astagfirullah, saya salah nih. Dia turun lagi, biar imamnya naik, baru dia ikut lagi di belakangnya. Maka nggak perlu dia turun, Pak. Kenapa? Karena dia menambah rakaat lagi, menambah perbuatan lagi yang tidak dibutuhkan. Ini bisa membatalkan sholatnya. Jadi ketika dia sudah mengangkat duluan, ya sudah, nggak usah lagi, tetap aja sudah di atas, nungguin aja imam naik. Nah, ketika nanti imam mau turun lagi untuk sujud, maka ya sudah, sabar, jangan lagi Anda duluan lagi. Kalau gitu sholat sendirian aja sudah. Nggak usah ikutin imam. Nah, jadi dia berdosa dan sholatnya tidak batal, kemudian gak usah kembali. Nah, di hadis ini dikhususkan pada mengangkat kepala, bukan menurunkan kepala. Kalau menurunkan kepala tadi mau sujud kan Pak ya? Nah, ini sama perbuatannya, yaitu sama-sama menyelisihi imam, di mana dia melakukan perbuatan duluan sebelum imam. Nah, kenapa di sini diberikan iqab, hukuman, yaitu diancam dirubah kepalanya menjadi kepala keledai? Karena keledai itu adalah hewan yang biasa dijadikan oleh orang Arab sebagai perumpamaan bagi mereka yang bodoh. Biasa orang-orang Arab itu Pak, kalau manggil anaknya, ya himar ta'al. Ya himar. Itu kalau lagi jengkel. Kalau perkataan biasa aja, ya jahil ta'al. Dia anggap anak-anaknya itu jahil. Memang belum bisa apa-apa kan? Dia dipanggil jahil ta'al. Nah, kalau lagi marah ya panggil himar. Siapapun, kalau baik anaknya atau orang lain, dia panggil himar. Bukan khimar Pak. Kalau khimar itu cadar ini. Jadi himar bilha.
Nah, Allah juga Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah memperumpamakan keledai ini bagi mereka yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamahsalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Perumpamaan orang yang membawa ilmu tapi tidak mengamalkan seperti apa? Keledai yang memikul di punggungnya itu apa? Lembaran-lembaran Taurat. Ada seorang ulama, dia menghafal kitab fikih yang tebalnya beberapa jilid, di luar kepala dia hafal. Tak kala dia ditanya tentang suatu permasalahan, nggak ada sedikit pun yang dia tahu. Padahal dia hafal di luar kepala kitab fikih tersebut. Akhirnya dia digelari dengan apa? Ya himar, wahai himar. Dia hanya tukang bawa apa? Tukang bawa ilmu, tapi tidak paham apa yang dia bawa. Apa memang? Nah, apakah mungkin ini terjadi? Apakah mungkin ini terjadi? Kalau Pak Iman mau coba-coba silahkan. Maksudnya dirubah kepalanya jadi keledai. Kalau mau coba ya silakan. Tapi ini adalah khobar yang datang dari Rasulullah. Allah menjadikan kepalanya kepala keledai. Atau bentuknya, bentuk badannya seperti badan keledai. Jadi keledai liar itu haram dimakan, Pak. Tapi keledai jinak haram, kalau keledai liar halal. Yang mirip dengan keledai namanya bigol. Pernah lihat bigol? Bigol itu peranakan antara kuda dengan keledai. Dia kepalanya kepala kuda, tapi badannya kayak keledai. Maka bigol ini juga haram. Kenapa? Karena dia lebih banyak mirip kepada keledai. Nah, babu imamatil abdi wal maula. Bab bolehnya budak menjadi imam dan maula. Maula ini adalah mantan budak. Maula terkadang dimaknai mantan budak, terkadang juga dimaknai tuan. Ya maulana, wahai tuan kami. Ya maulana, mantan budak kami. Jadi boleh budak atau mantan budak menjadi imam. Yang terpenting adalah dia bacaannya bagus, hafalannya banyak, paham tentang hukum-hukum sholat, maka dia berhak menjadi imam meskipun dia budak ataukah dia hurri, orang yang merdeka. Wa kanat Aisyatu ya ummuha abduha daqwan minal mushafi waladil bagi wal a'rabi wal gulamil ladzi lam yahtalim liqaulin nabiy ya ummuhum aqra'uhum li kitabillah. Kata Imam Bukhari membawakan asar yang tidak disebutkan sanadnya. Ini merupakan mu'allaq. Jadi mu'allaqnya Imam Bukhari itu dianggap sahih. Dianggap sahih. Beda dengan mu'allaqnya kitab-kitab yang lain seperti kitab Sunan. Kalau dia menyebutkan hadis langsung sahabatnya tanpa disebutkan silsilah rawinya, tidak disebutkan tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam, ini dianggap munqati, terputus. Tapi kalau Imam Bukhari enggak. Kenapa? Karena dia sudah menjazmkan dari awal bahwa rawi-rawi yang dia munculkan, dia hadirkan di kitabnya ini semuanya harus ittisal, harus bersambung, waliqo, dan bertemu. Ini luar biasa, Pak, syaratnya ini. Semua rawi-rawi yang disebutkan di dalam ini harus bertemu dengan gurunya. Tidak hanya sezaman saja. Paham?
Tidak hanya saya pernah mendengar karena dia sezaman, enggak. Semuanya harus ketemu langsung. Contoh gini, kita sezaman dengan Syekh Albani mungkin, atau Syekh Bimbas, atau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, tapi kita enggak pernah ketemu, maka kita dianggap terputus periwayatannya dari Syekh atau guru tersebut. Ini kalau Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim enggak, yang penting sezaman itu bisa diterima meskipun tidak liqo bertemu. Jadi Aisyah pernah menjadi makmum di belakang imam yang itu adalah budaknya sendiri. Namanya apa? Zakwan. Di saat apa? Salat tarawih. Di mana zakwannya ini membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca mushaf min mushafin. Nah ini boleh kalau sekiranya imam salat tarawih mau baca panjang 1 juz 2 juz gitu, sambil lihat apa? Lihat mushaf. Gemetaran kita di belakang Pak Imamnya. Cukup sekali aja sih. Mundur kita salat sendirian aja sih. Wawaladil bagi anak dari hasil pelacuran atau hasil perzinaan. Demikian juga a'rabi, budak orang badui. Wal gulam alladzi lam yahtalim, dan anak yang belum mimpi basah atau belum balik. Ini berdasarkan sabda Rasulullah, ya ummuhum aqra'uhum. Yang berhak menjadi imam adalah yang paling paham tentang bacaan Al-Quran atau kitabullah. Haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir qala haddatsana Anas ibn Iyadin an Ubaidillah an-Nafi an Abdullah bin Umar qala lamma qadimal muhajiruna al-awwaluna al-usbah mawdi'a bi Quba qabla maqdami Rasulillah kana ya ummuhum Salimu maula Abi Hudzaifah. Jadi ada beberapa sahabat memang lebih dahulu hijrah ke Madinah. Dari Habasyah mereka langsung ada yang hijrah ke Madinah. Ada juga yang lebih dahulu hijrahnya daripada Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, sebelum mereka masuk ke kota Madinah, mereka singgah di Quba, buat masjid di sana. Namanya masjid apa Pak? Quba. Maka yang menjadi imam adalah Salim maula Abi Hudzaifah. Wa kana aktsaruhum Qur'anan, dan dia ternyata paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Yang menjadi syahid di sini Salim. Salim bukan Salim ya, beda nih. Salim itu sifatul mubalaghah atau seperti Rahim, Alim. Kalau ini isim fa'il, Salimun, orang yang selamat. Haddatsana Muhammadu, habis baterai ini. Haddatsana Muhammadu ibnu Basyarin Bundar. Haddatsana Yahya haddatsana Syu'bah bin Hajjaj qala haddatsani Abu At-Tayyahi an Anas bin Malikin anin Nabi qala isma'u wa ati'u. Ini pesan Rasulullah, pesan wasiat beliau. Tak kala sahabatnya meminta wasiat, maka isma'u wa ati'u, dengar dan taat. Kepada siapa ini? Kepada pemimpin. Wa in istu'mila habasyun, meskipun yang jadi pemimpin itu adalah Habasyi. Rata-rata Habasyi ini adalah budak di zaman itu. Jadi orang-orang Arab itu Pak pada umumnya menganggap bahwa A'jami ini adalah budak. Tapi secara asal budak itu
dihasilkan dari apa? Tawanan perang. Ka'anna ra'sahu zabibah. Nah, budak Habasyi ini ka'anna ra'sahu, seakan-akan kepalanya itu zabib. Zabib ini kismis ya, anggur kering. Karena memang ada sebagian Habasyi atau Ethiopia, orang-orang Ethiopia, dia kepalanya kecil, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Jadi ini boleh apa? Boleh menjadi imam. Babu idza lam yutimma al-imam wa atamma man khalfahu. Bab idza lam yutimma al-imam. Apabila imam tidak menyempurnakan salat, wa atamma man khalfahu, maka boleh orang yang ada di belakangnya menyempurnakannya. Ini banyak sekali gambarannya, Pak. Kayak kemarin ada yang meninggal, imam meninggal itu kan, imamnya belum menyempurnakan. Belum apa? Menyempurnakan. Sampai sujud belum dia sempurnakan. Ini yang di belakangnya karena nggak paham juga atau karena buru-buru panik, dia langsung berdiri. Seharusnya apa yang dia lakukan? Dia sujud, ya, menggantikan si imam ini dalam keadaan sujud. Kemudian karena ini baru sujud pertama kan ya, dia sujud dulu, kemudian duduk, kemudian sujud lagi, baru naik. Cuma karena panik hilang ilmu, atau memang nggak punya ilmu, sehingga bingung apa yang mau dilakukan. Atau kasus yang lain, imamnya sudah di rakaat terakhir, kalau ada sholat maghrib gitu ya, sudah tasyahud, kentut, imamnya kentut. Gimana nih makmum di belakang maju gitu? Gak, iya, nah dia maju, duduk. Iya. Kalau bisa dia maju sambil duduk ya itu lebih bagus. Kalau dia majunya sambil sambil berdiri kemudian duduk, menambah lagi kan ini. Itu pentingnya imam jujur terhadap dirinya. terhadap dirinya ya. Dia jujur. As-sidqu ma'allah. Ini sangat penting ini. As-sidqu ma'allah, jujur bersama Allah. Kan dia pura-pura enggak hadas, ternyata dia hadas. Ya mungkin dia beritahu, maju ke depan dia dikasih tahu di belakangnya, maju ke depan gantikan saya. Karena dia sudah batal kan, sudah boleh ngomong. Atau contoh yang lain lagi, apa kira-kira contohnya Pak? Imamnya dalam keadaan berdiri, maka ini mudah, tinggal apa yang di belakang maju, tinggal yang di belakang maju menggantikan posisi imam. Maka yang sangat dianjurkan di belakang imam itu orang yang siap membadali imam, Haddatsana Al-Fadl bin Sahlin qala haddatsana Al-Hasan ibn Musa Al-Asyabu qala haddatsana Abdurrahman ibn Abdullah bin Dinar an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasarin an Abi Hurairah anna Rasulullah yusalluna lakum. Di sini fi'il mudhari majhul. Kalian diimami. Ya, diimami oleh seseorang. Fa in asabu falakum. Jika imamnya benar dalam mengimami kalian, maka kalian juga benar. Wa in akhta'u falakum wa alaihim. Wa in akhta'u, dan jika si imamnya ini salah, apakah dia salah bacaan atau salah dia zikirnya atau salah gerakannya, maka kalian tetap benar. Yang menanggung dosanya adalah alaihim, mereka yang menjadi imam. Istilahnya apa? Enggak ada andil dosa bagi bagi makmum. Jadi kesalahannya ditanggung imam itu sendiri, bukan makmumnya. Maka
dengan segera mungkin kalau dia salah yang menyebabkan batal sholatnya, segera mungkin dia cari penggantinya. Jangan dia tetap lanjut, ternyata masih 2 rakaat lagi atau 3 rakaat lagi. Setelah sholat, maaf tadi saya imami kalian di rakaat pertama saya batal. Bagaimana kalau seperti ini sudah Pak Imam? Berarti kita sholat tanpa imam kan ya? Iya, sholat tanpa imam. Ternyata kita dikibulin sama imam. Seakan-akan dia sudah terpenuhi syarat-syarat sholatnya, ternyata dia ini batal. Jadi dia yang nanggung, si makmum tetap tetap sempurna sholatnya. Ya nggak perlu lagi diulang karena dia yang ulang sendiri sholatnya kan. Si makmum sudah sempurna. Kalau tadi dia selesai dari rakaat kedua atau ketiga, dia lanjut terus sampai selesai, ternyata di rakaat pertama sudah kentut kan. Maka dia sholat sendiri. Babu imamatil maftuni wal mubtadi. Sekarang kasus kalau sekiranya imamnya itu maftun, orang yang terfitnah, baik terfitnah syahwat, syubhat, atau melakukan perbuatan bid'ah. Tapi tentunya bid'ah yang dia lakukan ini bukan mukaffarah, yang menyebabkan dia kufur atau musyrokah, atau menyebabkan dia syirik. Karena enggak boleh kita jadikan imam orang musyrik atau orang kafir. Yang jadi masalah adalah imamnya mubtadi, melakukan perbuatan bid'ah. Contoh, sebelum sholat aja sudah dia baca macam-macam. Usolli nawaitu, macam-macam dia baca. Surah Al-Ikhlas, An-Nas, semua disikatnya. Terlalu banyak dia sebutkan. Karena apa? Karena semangatnya dia beribadah. Maka waqala Al-Hasan Al-Basri berkata, "Sholli wa alaihi bid'atahu." Salatlah di belakangnya, bid'ahnya itu dia yang dapat. Dosa bid'ahnya dia yang dapat. Bukan Bukan makmum. Beda lagi kalau sekiranya makmumnya juga ikut perbuatan itu. Berarti dolun wa mudillun, sesat dan menyesatkan. Qala Abu Abdullah wa qala lana Muhammad bin Yusuf haddatsana Al-Auza'i haddatsana Az-Zuhri an Humaydi an Ibni Abdurrahman an Ubaidillah bin Adi bin Khiyarin annahu dakhala ala Utsman bin Affan. Ada seorang tabi'in menceritakan dia masuk menjumpai Utsman bin Affan di saat Utsman mahsur, dikepung oleh orang-orang Khawarij yang menuduh dia nepotisme. Orang-orang dari Irak sana yang tinggal di daerah Haruri datang ke Madinah mengepung Utsman. Sahabat yang lain gak berani karena mereka jumlahnya banyak, bersenjata lengkap, mengepung rumah Utsman berhari-hari. Kemudian setelah itu masuk menusuk Utsman dalam keadaan membaca Al-Quran dan berpuasa. Kemudian setelah itu Utsman gak langsung mati. Dia masih beberapa hari ke depan gitu, minta air minum, gak dikasih air minum. Padahal sumur yang kaum muslimin ngambil air itu adalah wakafnya dia. Di saat dia butuh air, dia gak dikasih minum. Faqala innaka imamu ammatin. Lantas tabi'in ini berkata, sesungguhnya engkau adalah imam kaum muslimin. Wa nazala bika ma nara. Dan turun kepadamu saat ini apa yang kami saksikan. Wa yusolli lana imamu fitnatin. Sementara kami diimami oleh imam yang membuat fitnah, kekacauan. Wa nataharraju faqala as-salatu ahsan ma ya'malun nas. Jadi salat itu adalah ahsanu ma ya'malun nas, perbuatan yang terbaik yang dilakukan oleh manusia.
karena dia adalah amal yang pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat. Fa idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Apabila manusia memperbaiki sholatnya, imam tersebut bagus sholatnya, meskipun dia imam pembuat kacau, imam bid'ah, fa ahsin ma'ahu, maka perbaikilah pula sholatmu bersamanya. Wa idza asa'u fajtanib isa'atahum. Jika mereka berbuat keburukan, maka jauhi keburukannya. Jauhi kebid'ahannya. Kalian tetap sholat di atas sunnah. Ini pesan Utsman bin Affan. Karena dia nggak bisa keluar mengimami para sahabat. Karena khalifah itu kan pengganti Rasulullah, Pak. Dia juga yang menggantikan dalam imam sholat. Wa qala Az-Zubaydi qala Az-Zuhri la nara an nusalli khalfa al-mukhannas illa min daruratin la budda minha. Jadi ini pendapat Az-Zuhri, menganggap kalau sekiranya enggak daruri banget, maka kita tidak pantas sholat di belakang pelaku maksiat, pelaku bid'ah, kecuali dalam keadaan daruri. Maksudnya enggak ada tempat yang lain lagi. Nah sekarang kondisi kita masjid di mana-mana kan, hampir setiap RT ada masjid. Bahkan satu RT kadang 2 masjid, 3 masjid. Maka di sana ada pilihan yang lebih dekat kepada kebenaran. Itu yang kita berusaha datang ke sana. Haddatsana Muhammad ibn Aban, haddatsana Gundar, Muhammad bin Ja'far, an Syu'bata an Abi Tayyahi annahu sami'a Anas bin Malik qala an-nabiyyu li Abi Dzarin isma' wa ati' walau li habasyin ka'anna ra'sahu zabibah. Ini juga sudah berlalu. Babu yakumu an yaminil imam bihidai sawa'an idza kana isnani. Nah sekarang Imam Bukhari akan membawakan bab tentang permasalahan kalau makmumnya 1 orang. Makmumnya 1 orang. Maka nanti si makmum berdiri di sisi kanan imam. Apabila sendirian tadi imamnya, makmumnya juga 1, jadi berdua. Jadi posisinya seperti itu. Kalau ada lagi yang datang maka dia mundur atau imamnya yang maju. Kalau imamnya memungkinkan maju. Yang biasa terjadi di orang awam Pak? Kalau kita sedang sholat, mungkin apakah masbuk ataukah sholat sunnah, tiba-tiba dia datang dengan menepuk pundak kita. Paham? Memberikan isyarat bahwa dia mau menjadi makmum. Seharusnya nggak seperti itu kan ya? Dia langsung aja dempet di sebelah kanan kita. Ini kalau calon imam tadi tahu kan? Kalau nggak tahu, kok kenapa ini di samping saya nih? Kalau nggak ada ngasih tahu nih apa nih maksudnya? Nah ini pentingnya belajar. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'batu anil Hakami qala sami'tu Sa'id bin Jubairin an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala bittu fi baiti khalati Maimunah. Kata Abdullah bin Abbas, aku pernah bermalam di rumah kholati. Khola itu adalah bibi tapi dari jalur ibu. Kalau bibi dari jalur ayah itu namanya ammah. Itu dalam bahasa Arab dibedakan Pak. Kalau di bahasa Banjar sama aja ya, semuanya acil. Acil, tante, julak, ini sama, bule. Jadi kalau kholatun ini bibi dari ibu. Fasallala Rasulullah. Lalu Rasulullah salat Isya. Summa ja'a, kemudian dia datang. Fasalla 4 raka'atin. Lalu dia salat 4 rakaat. Ibnu Abbas di sini enggak menjelaskan, dia hanya menyebutkan bilangan. Apakah sholat malam Rasulullah 4 rakaat ini
sama dengan kaifiyat sholat duhur ataukah beda? Paham Pak? Karena kaifiyat sholat duhur itu kan 2 kali tasyahud kan, 1 kali salam. Kalau sholat tarawihnya Muhammadiyah itu 4 rakaat 1 salam nggak? Hah? Nah, 4 rakaat? 4-4-3. 4 rakaat 1 tasyahud 1 salam ya. Nah, ini kaifiat yang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti wajib juga. 4 rakaat 1 tasyahud 1 salam itu enggak mengikuti kemana dia? Enggak ke wajib, enggak ke sunnah. Kalau ke sunnah kan 2 rakaat 2 rakaat. Maka kalau yang mujmal seperti ini Pak, maka dibawa kepada hadis yang sifatnya bayan, menjelaskan yang mujmal. Apa itu? Tatkala Rasulullah ditanya oleh Badui tentang sholat malam, maka Rasulullah mengatakan masna, 2 rakaat 2 rakaat. Nah, karena di sini Abdullah bin Abbas hanya menyebutkan arba'a rakaatin, 4 rakaat. Maka ini dibawa kepada tadi yang menjelaskan. Summa nama, kemudian dia tidur. Summa qoma, kemudian bangun. Faji'tu fakuntu an yasari. Lalu aku datang, kemudian berdiri di sisi kirinya. Faja'alani an yamini, dia pegang kepalaku, kemudian dia geser ke sebelah kanan. Fasalla khamsa raka'atin, summa shalla raka'ataini, summa nama. Kemudian dia sholat 5 rakaat. Jadi dari 4 tidur kemudian bangun nggak disebutkan berapa rakaat ini, kan? Nggak disebutkan. Kalau kan banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu sholat 11 rakaat. Apa? 4 tambah 5 9. 11 kurang 9 berapa? 2. Berarti kemungkinan besar dia melakukan 2 rakaat lagi sholat malamnya, kemudian witirnya 5 rakaat. Apa? Karena ini kan ganjil nih, fasalla khamsa rakaatin. Dia sholat 5 rakaat. Ini apa? Witir. Karena witir itu bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Summa shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat lagi. Apa ini? Qobliyah subuh. Summa nama hatta sami'tu ghotitahu. Kemudian dia tidur. Nah, ini Rasulullah pas setelah qobliyah subuh dia apa namanya? Tidur lagi. Tidur apa? Khafifah, yang ringan. Khotita ini apa namanya? Suara apa namanya? Mendengkur ya, apa namanya? Apa bahasanya itu? Mengorok. Iya. Nah, kemudian nanti kalau mau ditegakkan sholat subuh, nanti datang Bilal mengingatkan. Karena dekat aja kan, di samping masjid aja. Kalau kita sudah kebablasan ini ya. Tsumma kharaja ila sholat. Kemudian Rasulullah keluar untuk sholat, ini langsung apa? Mengimami sholat subuh. Jadi nggak ada lagi apa istilahnya sholat sunnah setelah itu. Jadi sholat sunnahnya tadi apa? Sebelum tidur. Nah, demikian Pak, ada yang ditanyakan? Jadi kami yang pasal itu apakah jadi yang menjadi pertanyaan itu apakah bacaan itu ada dalilnya, pernah dibawakan oleh sahabat atau ada wujudnya? Terus kami yang di belakang itu jadi fitnahnya itu akan seperti menambah ya. Kedua, fitnahnya itu akan mempertajam kesulitan umat. Karena yang ada dalilnya aja, bacaan basmalah di awal Al-Fatihah itu terkadang sekali bacaannya. Apalagi ini yang jadi pertanyaan dalilnya. Gimana bacaannya Pak Iwan? Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi. Oh, diulang gitu ya. Oh iya. Kita berhusnudzon saja Pak Imam. Barangkali dia menganggap bahwa ghairil maghdubi 'alaihim, mulai dari situ itu ayat yang ke-7. Paham? Hah?
kita berhusnudzon dulu. Mungkin dia memulai dari awal ayat lagi. Kalau dia ada dalilnya itu kan? Hah? Ada contohnya. Iya, nggak ada yang seperti itu. Iya, nggak ada, karena itu jadi khilaf di antara para ulama. Apakah itu siratal ladzina an'amta alaihim, di situ ayat ke-6. Nah, ayat ke-7-nya nanti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misalnya gini, sedangkan ada dalilnya aja. Yang ada dalilnya aja sudah ada perselisihan. Iya. Jadi ada dalil, ada contoh. Dibuat begitu, dan itu terus menerus. Jadi kebiasaan. Nah, kami sekarang ini kan jadi tidak sah gitu. Apalagi kan hukum ya. Siapa imamnya itu Pak Imam? Bocorkan aja. Ada gitu. Sedangkan dia protes tuh, kalau misalnya dia protes. Ada dalil misalnya orang-orang yang kebanyakan misalnya kan setelah salam dia bersalaman, terus selesai wirid dia salaman lagi, dia pakai dalil itu, orang pakai dalil. Bila bertemu dengan saudara kalian bersalaman lah, tapi kan tidak ada contoh dengan sahabat. Nah itu dia tentang juga, tapi dia melakukan yang begitu loh, yang tidak ada dalilnya lagi. Iya, benar itu Pak Imam. Jadi diingatkan aja. Dihindari aja yang begitu-begitu supaya tidak terlalu tajam perselisihan. Ya mungkin sunnah itu kan berkata. Iya. Tambah yang begitu tambah tajam lagi. Mungkin nggak usah dijadikan dia imam kan? Jadi Pak Imam langsung aja. Nah, demikian subhanakallah.